Halo, sertifikat pernikahan saya ini rusak. Tolong buatkan yang baru. Bu, sertifikat pernikahan Anda ini palsu. Palsu? Bagaimana mungkin? Saya dan suami saya sudah menikah 5 tahun. Data menunjukkan suami Anda, Bapak Luwezo, memang 5 tahun lalu sudah berstatus menikah. Tapi pasangannya adalah Nona Juyan. Hari ini baru saya sadar, suami yang sayang saya 5 tahun ini menipu saya. Dia menikahi wanita lain. Tuan Lu sudah 5 tahun menikah. Apakah Anda belum berencana mengganti sertifikat dengan Nona An menjadi yang asli? Bagaimana jika Nona An tahu tidak ada ikatan pernikahan? Dia bisa pergi kapan saja. Apa yang bisa dia lakukan jika tahu? Saat ini, dia sangat mencintai saya sampai tak bisa hidup tanpa saya. Bahkan demi saya, dia putuskan semua hubungan dengan keluarganya. Meski ingin pergi, dia tidak punya tempat, tidak ada rumah untuk pulang. Tapi bukankah ini tidak adil untuk Nona An? Saya temani dia setiap hari. Apakah itu belum cukup baik? Yan Yan hamil sebelum menikah. Dia butuh peran sebagai istri saya. Saya yakin, bahkan jika Roxy tahu, dia akan mengerti saya. Bagaimana dengan Man Man? Roxy, kenapa tidak beritahu saat pulang? Saya akan kirim orang jemput. Gak apa-apa. Saya tadi agak lelah. Tidak sengaja terjatuh. Aku baru pulang. Aku antar kamu istirahat. Wezo, sertifikat pernikahan kita tidak sengaja dicakar kucing sampai rusak. Kapan kamu ada waktu kita urus ulang ya? Sertifikat rusak ya sudah. Siapa di luar yang tidak tahu kamu istriku? Jangan banyak pikir, istirahatlah. Pergi. Kamu tetap memilih ini Luwezo dari keluarga biasa. Aku, Han Zhengming, tidak akan mengakui kamu sebagai anak perempuan. Ayah Wezo sangat mencintaiku. Aku percaya di masa depan dia pasti akan mencapai tingkat yang ayah akui. Halo, sertifikat pernikahan saya rusak. Tolong bantu saya urus ulang. Anruoxi Weizo sama sekali tidak mencintaimu. Dia tidak hanya membohongimu 5 tahun. Dia juga diam-diam bersamaku dengan mesra 5 tahun. Kami berdua punya seorang anak laki-laki. Dia cerdas, sangat menggemaskan di matanya. Kamu bukan apa-apa. Sayang, kenapa? Wezo, di hatimu aku sebenarnya apa? Kamu istriku. Tentu kamu yang terpenting. Sayang, aku angkat telepon dulu. Wezo, jika aku orang yang paling kau cintai, masa kalah penting dengan satu telepon darinya? Halo Nona An. Barusan ada pasangan ingin mengadopsi Anda dan Tuan Lu, anak yang sering Anda berdua perhatikan. Saya tahan untuk Anda mau datang lihat. Weizo, akhirnya kamu datang. Ada orang yang ingin merebut anak kita. Juyan, kenapa dia ada di sini? Dengan anak Luwezo? Apa yang sebenarnya terjadi? Man-Man sudah 4 tahun di panti asuhan. Sudah cukup menyedihkan baginya. Sekarang malah akan diadopsi orang lain sebagai ibunya. Bagaimana mungkin aku tega? Ayah mohon, jangan tinggalkan Xiaoman. Xiaoman, jangan khawatir. Ayah tidak akan meninggalkan kalian.
anak ini. Man-man, Ayah, Ayah, oh Roxy, aku sudah tanya kepala panti sebelumnya. Anak ini di seluruh panti asuhan latar belakangnya paling bersih. Cuma mau kenalan lebih dulu. Wezo, anak ini agak mirip juga denganmu. Lagi pula dekat sekali denganmu. Berarti ada jodoh dengan kita. Kebetulan ibu mertua mengeluh aku tak bisa punya anak. Kalau mengadopsi Man-Man, bisa penuhi keinginan beliau. Pergi kerjakan PR. Roxy, jangan dengarkan omongan ibuku. Melahirkan anak seperti nyaris mati sekali. Aku tidak mau wanita yang sangat kucintai ini menderita sedemikian rupa. Dengan adanya Man-Man, hasilnya sama saja. Ternyata yang ingin kau adopsi adalah anak kandungmu dengan Juyen. Ternyata kalian bertiga sudah jadi keluarga. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Nona An, ini data lengkap Lunian Man. Ternyata dia sudah selingkuh sejak awal. Bukan dia tidak mau punya anak, hanya tidak mau punya anak denganku. Nona An, kalau mau mengadopsi harus cepat. Kepala panti asuhan, aku tidak bisa menerima anak ini. Roxy. Bukannya kamu sudah janji mau mengadopsi Man-Man bersama? Roxy, kenapa kamu ke panti asuhan tidak bilang padaku? Kamu juga tidak memberitahuku, kan? Benar juga. Salahku tidak memberitahumu. Sampai mengganggu kencanmu dengan wanita lain. Aku dan Yan hanya teman. Kebetulan bertemu di panti asuhan. Cuma ngobrol sebentar. Teman biasa macam apa? Ngobrol perlu dipeluk? Roxy, kalau mau marah, lihat dulu situasinya. Di rumah, aku bisa menemanimu semaumu. Tapi di sini, bagaimanapun juga kamu harus jaga harga diriku sebagai pria. Ruoksi, aku dengar dari Weizo, kamu berencana mengadopsi Man-Man. Anak ini sangat menyedihkan. Ruoksi, kamu baik hati, pasti tidak tega membiarkan Man-Man tinggal di panti asuhan. Benar. Anak masih kecil begini, tidak mungkin hidup tanpa kehangatan keluarga. Anak ini, ibunya tidak peduli, ayahnya juga tidak bertanggung jawab. Tinggal di panti asuhan. Bukankah seharusnya begitu? Roxy, kok bicaramu kejam sekali? Sudah kukatakan, aku tidak akan mengadopsi anak ini. Lu Weizhou, di mata orang lain, kamu dan aku adalah pasangan suami istri yang sah. Kamu harus umumkan hubunganmu dengan Juyan, akui anak itu, atau batalkan niat mengadopsi. Biarkan anakmu jadi anak yatim di panti asuhan seumur hidup. Roxy, kenapa kamu jadi tidak tahu diri begini? Bukankah sebelumnya sudah disepakati, kita akan mengadopsi Man-Man bersama? Sekarang kamu tiba-tiba berubah pikiran. Kalau begini, keluarga lu masih punya kredibilitas apa? Lu Weizhou, kamu yang berselingkuh di belakang istri, menikah dan punya anak dengan wanita lain, masih punya kredibilitas apa? Aku tidak marah padamu sekarang. Kamu juga tak perlu minta maaf. Sekarang patuhi, tanda tangani surat adopsi ini. Aku maafkan kamu. Sayang, teman-temanmu itu tidak suka padaku.
Kedepannya, bisakah jangan bergaul dengan mereka? Baik, aku nurut kata kamu. Roxy, masakanmu enak sekali. Kedepannya jangan bekerja lagi. Tenanglah mengurus rumah tangga. Urusan cari uang, serahkan padaku. Baik, aku nurut kata kamu. Baik, aku nurut kata kamu. Roxy, aku tahu. Kalau dari dulu begini, bukankah lebih baik aku urus prosedurnya? Man-man, ayo pergi. Ruoksi, lama tidak berjumpa. Sudah 5 tahun berlalu. Kenapa kamu belum juga memberi Weizo seorang anak? Soal punya anak, aku memang tak sebanding Nona Jula. Lagi pula, mana bisa manusia dibandingkan babi? Kau Yan, bangun, tak apa-apa. Han Roxy minta maaf pada Yan. Luwezo, apa alasanku mendorongnya? Roxy, kau cemburu pada Yan. Tapi tak boleh kau dorong dia sampai jatuh. Sekarang kau kok bisa begini. Dulu kau bukan begitu. Luwezo, apa aku yang berubah? Atau kau yang berubah? Weizo, sudahlah. Jangan salahkan Roxy. Anggap saja aku jatuh sendiri. Yan, kondisi tubuhmu memang tak baik. Tak seperti An Roxy. Jatuh pun seperti tak apa-apa. Han Roxy, Luwezo, aku cuma ingin kau lihat jelas. Dua bekas tamparan ini, apa sama atau tidak? bekas tamparan di wajah Yan memang tak mirip sudut tamparan orang lain. Weizo, wajahku sakit sekali. Luwezo, ternyata dalam permainan cinta ini, kau tak pernah dengan tegas memilihku sekalipun. Shenji, 5 tahun lalu. Apakah perjodohan kita masih berlaku? An Roxy, 5 tahun lalu kau demi Luwezo. Tak peduli muka keluarga kami, tak mau menikah denganku. Sekarang kau bicara ini apa maksudnya? Berdasar apa kau kira aku Shenziu akan menikahi wanita cerai? Belum pernah menikah? Mana mungkin bercerai? Maaf mengganggumu. Sah As- Senin depan, bawa semua dokumen identitas dan berkasmu. Kita ketemu di kantor urusan sipil. Senin depan. Kita ketemu di kantor urusan sipil. Luwezo, foto pernikahan saat kau melihatku, yang kau lihat adalah kebahagiaan masa depanku, atau lewat aku kau melihat Juyan yang sedang hamil.
Luwezo, kau bahkan berpura-pura mencintaiku. 5 tahun hubungan semua palsu. Roxy, Yan baru pulang dari luar negeri. Belum dapat tempat tinggal. Jadi aku izinkan dia tinggal di rumah kita beberapa hari. Roxy, ini sup yang kubuat sendiri. Cobalah. Roxy, apa kau marah? Jika kau tak mau aku tinggal di sini, aku akan segera pergi. Han Roxy, Juyan adalah tamu. Dia baik hati membuatkanmu sup tulang dengan ubi jalar. Jangan buat dia kecewa, bisa? Nona juga, kau tidak mencicipinya dulu? Yan alergi ubi jalar. Sup ini mau kau minum atau tidak? Wezo, sudahlah. Kalau Roxy tak suka, aku tak akan buat lagi. Yan, jangan buat Yan sedih. Minum. Luwezo, aku tidak bisa minum sup ini ya. Ini sup tulang dengan ubi jalar yang dibuat Juyan berjam-jam lamanya. Kenapa tidak bisa diminum? Hari ini kau tidak minum pun harus kuminum. Luwezo, kau ingat Juyan alergi ubi jalar. Kalau aku, Han Roxy, Juyan buat sup tulang dengan ubi jalar berjam-jam lamanya. Kalau kau tak mau minum sudah, tapi kenapa kau tumpahkan? Roxy, kalau kau jijik padaku, langsung katakan saja. Ini sup yang khusus kubuat untuk Wezo. Han Roxy, Juyan tidak melakukan apapun yang merugikanmu kan? Kenapa kau selalu menyasarinya? Luwezo, mulai hari ini aku benar-benar melepasmu. Roxy, kau sudah baik kan? Aku tak ingin melihatmu sekarang. Roxy, kau alergi ubi jalar hal yang serius seperti ini. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Luwezo, kau beri aku kesempatan bicara? Atau kau ingin aku berlutut memohon? Aku tidak memberimu kesempatan. Waktu itu aku. Wezo, kakak Roxy tidak apa-apa? Roxy sudah jauh lebih baik. Jangan menangis lagi. Jangan terlalu menyalahkan diri. Aku tahu kau tidak sengaja. Roxy, Ju yang bilang dia sangat menyesal ingin minta maaf langsung padamu. Roxy, aku tahu kau alergi ubi jalar. Aku sengaja. Berani, laporkan aku ke polisi. Sayangnya kau tak punya bukti. Hahaha. Sampah yang kubuang untukmu. Kalau Roxy sudah minta maaf dengan tulus, kenapa kau masih tak mau berhenti? Aduh, Roxy biasanya paling mudah cemburu. Kenapa hari ini tak ada reaksi sama sekali? Tak ada. Roxy, masih ada urusan di perusahaan. Aku harus selesaikan dulu baru bisa menemuimu. Tunggu aku pulang, kita cicipi bersama. Arakmu di ubi jalar dari kampung halaman kita. Bagaimana? Tuan Zhang, yang kemarin itu, soal kontrak ini. Aduh, dalam urusan bisnis, minumnya harus ditenggak sekaleng.
Begini saja, ini dari kampung halamanku, Paraku Bijalar. Asalkan istri lu habiskan sebotol ini, maka kontrak ini akan kusetujui. Tuan Zhang, dia tidak bisa. Harus aku yang minum. Baik, Tuan Zhang, aku minum. Roxy, Istri lu benar-benar kuat minumnya. Tuan Zhang, cukup sudah. Terima kasih, bos. Terima kasih, terima kasih. Aduh, Roxy. Kontraknya sudah kudapatkan. Roxy. Roxy, Roxy. Roxy. Jangan pingsan. Aku antar kau ke rumah sakit. Tidak. Aku harus cari cara untuk mendapatkan kembali Roxy. Aku tahu. Aku akan melamar lagi. Ini bukti yang kau serahkan sendiri padaku, Juyan. Karena kau begitu tak sabar ingin naik jabatan, maka di acara penyambutan nanti, aku akan membantumu. Juyan, ayo kita bercerai. Roxy sudah berikan terlalu banyak untukku. Aku tak mau menyakitinya. Kenapa? Kalau aku, kau tinggalkan aku demi dia? Roxy sangat mencintaiku. Dia sangat posesif. Kamu pasti mengerti, kan? Tenang. Setelah kami menikah, aku akan rawat Man-Man dengan baik. Halo. Siapkan cincin lagi sekarang. Aku akan lamar Roxy lagi. Dan Roxy. Di acara penyambutan nanti, aku buatmu takkan terlupakan. Roxy, besok di acara penyambutan Man-Man, aku siapkan kejutan untukmu. Pasti buatmu takkan terlupakan. Baik, besok aku juga akan buatmu takkan terlupakan. Roxy, tiket besok sudah aku pesan. Acara penyambutan besok, aku akan melamar Roxy. Dia pasti maafkan aku. Tidak. Sekarang juga harus kulamar. Dengan begitu, aku bisa bersamanya urus sertifikat pernikahan lagi. Roxy. Roxy. Di mana istri? Tuan Lu, kenapa Tuan pulang mendadak? Nyonya pergi siapkan acara penyambutan.
Dia juga siapkan kejutan untuk Tuan. Tuan Lu, Nyonya khusus pesan pada kami, ini baru boleh dibuka setelah semua tamu datang. Ganti semua bunga di rumah menjadi mawar. Lalu beritahu sekretaris saya, siapkan gaun terbaru untuk istri saya. Baik, Tuan Lu. Kenang-kenangan. Bagaimanapun, ini perasaan 5 tahun. Sudah berkali-kali saya beri dia kesempatan. Tetap saja penuh luka. Luka tertentu, kalau 5 tahun belum sembuh, lebih baik segera dipotong, dilupakan total. Roxy, pasti kau juga tidak sabar ingin menikah denganku, kan? Istri Tuan Lu tidak bisa punya anak, malah memilih mengadopsi. Seperti Tuan Lu, pria yang begitu baik pada istrinya, jarang ditemui. Pria baik pada istri dan anaknya sendiri. Bukankah itu hal yang wajar? Hanya saja pesta sambutan ini dihias seperti tempat lamaran. Ketika pertama kali bertemu Roxy, keluarga kami miskin. Jadi semuanya dibuat sederhana. Sekarang kondisi sudah membaik, keluarga punya sedikit uang, juga mengadopsi seorang anak. Aku berpikir manfaatkan kesempatan ini untuk bisa bersama Roxy mengadakan upacara lamaran ulang. Jadi semua harus ingat untuk bekerja sama denganku. Tenang, tenang. Tuan Lu pria berhati baik seperti ini, pasti kami bantu. Katanya suami yang sayang istri pasti sukses. Lalu, ke depan harus banyak kerja sama. Pasti, pasti. Sekarang tinggal grup Lucy dan beberapa pemegang saham besar. Kenapa Roxy belum datang? Tuan Lu, ibu dan putra sudah tiba. Bagus. Semua sudah diaturkan. Tuan Lu, bukankah seharusnya Nona An yang membawa anak masuk? Ini siapa? Bukankah sudah kukatakan jangan datang? Weizhou, kamu tega meninggalkanku. Tapi kan kamu yang menyuruhku datang. Kamu juga menyuruh pelayan mengirimkan gaun untukku. Jangan panggil Roxy nyonya lagi. Hanya Yan yang pantas disebut istriku, Luwezo. Kalau Nona An, Sebut saja sesukamu. Kuperingatkan, jangan ada pikiran yang tidak seharusnya. Weizhou, Sepertinya ada sedikit masalah di acara sambutan ini. Perkenalkan, ini adalah pengasuh yang khusus rekrut untuk merawat Man-Man. Dan anak tampan ini adalah anak yang kami adopsi bersama Roxy. Dia juga adalah penerus grup Lucy di masa depan, Lunian Man. Ayo sapa. Ibuku bukan pengasuh. Wanita jahat itu merebut posisi ibuku. Karena itu aku tidak bisa bersatu dengan ibuku. Dia memanggilnya Mama. Kenapa anak ini memanggilnya Mama? Bukan begitu. Tuan Lu, benar-benar pertunjukan yang bagus. Tuan Lu, benar-benar pertunjukan yang bagus untukku. Berhenti. Ada apa? Apakah ada barang yang tertinggal? Memang ada. Apakah orang yang pernah terluka hanya bisa pergi sendirian, menanggung kata penyesalan yang kosong dari orang lain? Semakin sakit, semakin harus kembali. Balas dendam sendiri. Roxy, akhirnya kau datang. Aku tahu, kau bilang tidak penting, tapi di matamu, ini sangat penting. Pesta sambutan ini. Kau sampai berpikir tampil terakhir bersama para pemegang saham. Ya, aku memang sangat menghargainya. Siapa ini? Sebenarnya pesta sambutan kali ini aku punya tujuan yang lebih penting, yaitu melamar Roxy kembali. Melamar?
Dengar-dengar Nona An ini mengejar Tuan Lu selama 5 tahun. Sekarang akhirnya tercapai. Roxy, maukah kau menikah denganku? Seumur hidupku hanya mencintaimu. Tidak akan pernah lagi ada wanita lain. Menikahlah dengannya. Roxy, aku tahu kau akan setuju. Dan Roxy, kau gila. Luwezo, lamaranmu membuatku jijik. Kau selalu bilang cintai aku, tapi bawa selingkuhan dan anak haram untuk melamar. Inikah cinta yang kau maksud? Anak di luar nikah. Bukan Roxy. Kau tahu betapa aku cintaimu. Aku tak ada hubungan dengannya. Dialah yang mendekati anak kita. Terlalu dekat. Dia tahu anak ini diadopsi grup Lucy. Jadi berani ingin numpang naik. Hanya mau uang, kan? Ambil. Kau dipecat. Lu Weizhou, jangan tinggalkan aku. Sini, panggil mama. Ini mamamu. Panggil mama. Bukan. Dia bukan ibuku. Dia pelacur yang merayu ayah. Lu Weizhou, akulah ibu kandung Man-Man. Semuanya, pernikahan aku dan Tuan Lu 5 tahun, semua tahu. Sedangkan mereka adalah selingkuhan Luwezo Pihak ketiga. dan anak haram. Roxy, kita suami istri. Mana mungkin kita jadi bahan tertawaan. Cepat jelaskan. Minta maaf. Aku maafkan. Baik, kebetulan aku punya hadiah untukmu. Dan hanya kau yang berhak membukanya. Hanya Roxy yang peduli padaku. 5 tahun ini Roxy tidak pernah marah padaku. Foto ini, kapan kita ambil? Hingga harus disimpan dalam bingkai sebesar ini? Buka saja pasti tahu. Lu Weizhou, kau jelas mencintaiku. Keluarkan dia. Akulah ibu kandung anak ini. Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Maaf mempermalukan kalian. Pengasuh ini biasanya dekat dengan anaknya. Wajar kalau anaknya salah paham. Ternyata cuma wanita gila yang ingin jadi ratu. Lu Weizhou, jika skandal perselingkuhanmu mempengaruhi harga saham perusahaan, kurasa posisi presiden direktur grup ini harus diganti. Mana mungkin aku berselingkuh? 5 tahun ini hanya satu orang yang kucintai, yaitu Anne Roxy. Jika aku diganti, siapa yang menghidupimu? Lebih baik kau jelaskan dengan baik padaku. Bersihkan namaku, aku tidak berselingkuh. Juga tidak ada pihak ketiga. Jika tidak, aku tak akan memaafkanmu. Tuan Lu, kami tahu kau mesra dengan Nona An. Cepat buka hadiahnya, biar kami lihat. Ya, jangan ditunda lagi. Jangan buang waktu, perlihatkan pada semua. Aku hanya khawatir kau tidak suka. Apapun dari Anne Roxy adalah yang terbaik. Semua ku suka. Ini bukan Ya ampun, ini. Bagaimana bisa begini? Tak menyangka Lu Weizhou orang seperti ini. Selingkuh di belakang istrinya yang sah, punya anak di luar nikah pula. Iya. Bawa pulang anak di luar nikah, suruh istrinya yang rawat. Bener-bener tak tahu malu. Lu Weizhou, grup Lucy akan pertimbangkan kembali posisimu sekarang. Roxy, bantu jelaskan. Luwezo, kau yang berbuat salah masih minta dihormati dariku. Aku meremehkan betapa tebalnya mukamu. Aku memang salah, tapi aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan para pria. Dulu kau paling penurut. Kenapa justru sekarang kau jadi picik tak mau bantu? Tunggu, aku dan Weizhou memang punya hubungan. Tapi aku bukan pihak ketiga. Ada orang lain. Aku yang sebenarnya istri sah Lu Weizhou. Apa? Dia istri sahnya? Ada cap baja, asli. Apa yang terjadi? Bukannya istri Tuan Lu itu Nona An. Sebenarnya, aku dan Weizhou selalu saling mencintai. Dia manfaatkan latar belakang keluarganya yang lebih baik, naik takhta, paksa Weizhou ambil paksa anakku. Iya, wanita jahat yang merebut ayah ini bukan ibuku. Dia. Nona An, Dia yang dialah jadi pihak pihak ketiga. ketiga. Luwezo, apa tak ada yang mau kau katakan? Lihat itu. Banyak wanita yang mengincar posisi Nyonya Lu. 5 tahun ini. Aku selalu bilang pada orang lain, hanya kau kekasihku. Masih tak bisa kau lihat ketulusan hatiku padamu? Luwezo,
Kau benar-benar membuatku muak. Kau lihat baik-baik. Sekarang kaulah wanita yang ditolak semua orang. Cepat katakan kau cinta aku. Cepat minta padaku. Aku kembalikan status Nyonya Lu padamu. Hentikan. Grup Shenxi datang memberi selamat pada Tuan Lu atas kelahiran putranya. Grup Shenxi datang memberi selamat pada Tuan Lu atas kelahiran putranya. Shen Jiu. Kapan persiapan hadiahnya? Tuan Lu, ini hadiah yang khusus Tuan Shen perintahkan untuk saya antar. Itu kan grup Shenxi yang menguasai urat nadi ekonomi dalam negeri. Grup Shenxi bisa khusus memberi hadiah untuk grup Lushi. Sepertinya grup Lushi akan sukses besar. Bisa terhubung dengan grup Shenxi. Dan Roxy. Weizhou sekarang dapat perhatian grup Shenxi. Kau musuhi Weizhou, sama saja musuhi grup Shenxi. Kau lihat kan? Sekarang bahkan keluarga Shen memandangku dengan berbeda. Ku beri kesempatan terakhir. Kalau kau mengakui kesalahan sekarang, aku akan dengan berat hati tetap menanggungmu. Menanggungku? Lalu Juyan? Ini saatnya bicara soal ini. Kau masih pelit seperti ini. Aku orang yang punya masa depan cerah. Ada beberapa wanita yang mengelilingiku. Itu wajar saja. Tenang saja. Kau akan jadi istri sahku. Aku tak akan biarkan wanita seperti dia mengganggumu lagi. Ini Baik. Kalau begitu, jangan nanti kau memohon padaku untuk diakui. Semua salah paham. Nona Zhu adalah istri sahku. Hanya saja sebelumnya, Roxy memanfaatkan jasa di masa lalu untuk memaksaku memainkan sandiwara ini. Membuatku menyakiti cinta sejati. Ayah! Ayah! Tak disangka Nona An yang jadi perusak rumah tangga orang. keluargaan kan terhormat. Kok bisa dididik anak perempuan tak tahu diri? Sekarang mau minta padaku, sudah terlambat. Kau pikir kau sangat penting bagiku? Kau pikir kau sangat penting bagiku? Dulu demi bersamaku, kau putus hubungan dengan keluargamu. Kau putus semua hubungan, tinggalkan semua kehidupan sosial. Kalau kau tinggalkan aku, kau takkan bisa hidup. Dulu aku bisa menjagamu, tapi sekarang aku didukung keluarga Shen. Aku punya 100 cara untuk menjadikanmu mainanku. Lu Weizhou, ini kata hatimu yang sebenarnya ya. Aku kasih kesempatan terakhir. Terima lamaranku. Hanya aku yang mau menerimamu. Kau wanita yang sudah kumainkan 5 tahun. Selain aku, tak ada yang mau. Siapa bilang istriku tak ada yang mau? Siapa bilang istriku tak ada yang mau? Bukankah ini orang terkaya Jiang Cheng? Kenapa kau datang? Kau istriku. Tentu aku tak bisa biarkan kau hadapi ini sendirian. Weizhou, cincin ini. Tuan Shen, Anda bercanda kan? Roxy seharusnya adalah istriku. Roxy, cepat ke sini. Bagaimana mungkin Tuan Shen bisa dijangkau olehmu? Jangan buat aku mengulanginya lagi. Lu Weizhou, lihat baik-baik. Aku sudah menikah. Tak disangka Nona An adalah istri Tuan Shen. Grup Shenxi dan grup Lushi bukan level yang sama. Siapa tahu mungkin An Roxy yang menggoda Tuan Shen. Roxy adalah istri sahku. Jika dia mengincar kekayaan Shenxi, aku malah bersyukur lebih kaya dari seseorang. Jika ada yang berani membicarakan Roxy, Shen Ziyu bukan orang yang bisa diremehkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Roxy menikah dengan orang lain? Roxy, kau pasti sengaja membuatku marah. Jadi bekerja sama dengan Tuan Shen bermain sandiwara denganku, kan? Katakan padaku semua ini palsu. Kalau begitu, lihat baik-baik siapa yang menikahi Roxy. Roxy, sampai kapan kau terus begini? Kau malah bekerja sama dengan Tuan Shen membuat sertifikat palsu untuk menipuku. Lu Weizhou, kau pikir semua orang sepertimu suka mempermainkan perasaan orang? Ayo kita pergi. Baik. Roxy, jika kau berani melangkah lagi, jangan pernah kembali lagi seumur hidupmu. Baiklah, aku juga minta kau bawa keluarga dan anak di luar nikahmu menjauh dari pandanganku selamanya. Roxy, Tidak.
Tidak, jangan biarkan Roxy pergi. Dia pasti akan jadi obsesi di hati Luwezo. Di keluarga lu, aku takkan punya tempat lagi, Roxy. Kenapa kamu bisa egois begini? Weizo sudah melamarmu kembali. Kamu masih mau apa? Aku akan bantu membujuk Weizo. Kita bertiga hidup bersama dengan baik. Bukankah baik? Satu lamaran bisa hapus lukaku 5 tahun? Saat kamu dan Luwezo asik, pernahkah berpikir aku dihina orang tak bisa punya anak? Beri segalanya cuma dapat keraguan yang dibuat-buat? Aku malah harus ucapkan selamat sampah Luwezo ini. Tak ku mau lagi. Pergilah, Roxy. Weizo, minum dulu. Aku malah harus ucapkan selamat atas kesuksesanmu sampah Luwezo ini. Tak ku mau lagi. Apa Roxy pakai sertifikat palsu? Tuan Lu, sudah kuperiksa. Nonaan memang sudah menikah. Dan Dan apa? Cepat katakan. Nonaan sudah lama ke kantor. Urusan sipil tahu Anda pakai sertifikat nikah palsu untuk menipunya. Sudah 5 tahun menikah. Anda masih belum mau ganti sertifikat dengan Nonaan jadi asli? Jika Nonaan tahu kalian tak punya ikatan pernikahan, dia bisa pergi kapan saja. Memangnya dia bisa apa? Saat ini, dia sangat mencintaiku. Bahkan demi aku, dia putus hubungan dengan keluarganya. Meski ingin pergi, dia tak punya tempat tujuan. Tak ada rumah untuk pulang. Tapi bagaimana dengan Nonaan? Aku temani dia setiap hari. Bukankah itu sudah cukup baik? Juyan hamil sebelum menikah. Dia butuh peran sebagai istriku. Aku yakin, bahkan jika Roxy tahu hal ini, dia akan memahamiku. Tapi Man-Man, Weizo, jangan buru-buru. Kenapa aku tak tahu lebih awal? Ini salahmu. Kalau bukan karena kamu 5 tahun lalu memperdayaku saat aku mabuk, mana mungkin dia meninggalkanku. Aku mau cerai denganmu. Aku mau cerai denganmu. Aku mau cerai denganmu. Hati-hati. Weizo. Weizo. Kumohon jangan pergi. Tak akan ketahuan Roxy. Kamu yang mengotori perasaan antara aku dan dia. Weizo, kita jangan cerai ya. Kalau kita cerai, bagaimana dengan Man-Man? Halo, nomor yang Anda 70. Halo, nomor yang Anda 70. Weizo. Weizo, lukamu belum sembuh. Kenapa semuanya hilang? Roxy, kenapa kau tinggalkan aku? Bukankah kau paling mencintaiku? Wezo, akhirnya aku menikahimu.
Akhirnya aku menikahimu juga. Weizou, gaun pengantin ini akan kusimpan di lemari. Akan kuingat selamanya hari pernikahan kita. Baik. Gaun pengantin. Gaun pengantin. Mana gaun pengantinku? Gaun pengantinku hilang. Roxy. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Istriku cantik sekali. Kapan kita makan? Aku lapar sekali. Sebentar, Rasanya seperti di restoran. Bagaimana kau membuatnya? Berdasarkan apa kau meninggalkanku? Tidak. Roxy pasti masih mencintaiku. Ya, dia hanya marah. Dia hanya marah. Roxy pasti masih mencintaiku. masuk. Luweizou. Luweizou, kenapa kau kesini? Roxy, aku sudah putuskan bercerai dengan Zuyan. Sekarang ikut aku. Ikut aku. Perceraianmu apa hubungannya denganku? Semua ini kulakukan untukmu. Aku tahu, kau hanya marah padaku. Kau cemburu padanya. Tenang saja. Posisi istriku akan selalu milikmu. Luweizou, bisakah kau berhenti membuatku jijik? Dan lagi, aku sudah menikah. Aku tidak percaya. Aku tahu, kalian hanya berpura-pura. Kau hanya marah padaku, karena aku tidak memberikan semua cintaku padamu. Sekarang cerai dengan dia. Ayo ikut aku urus sertifikat nikah yang sebenarnya. Luweizou, kau sudah membohongiku selama 5 tahun. Masih berharap aku memaafkanmu? Aku hanya takut, kau akan sedih mengetahui identitas Juyan. Semua yang kulakukan ini, karena aku mencintaimu. Kenapa kau masih tak mengerti? Kalau kau tak segera pergi, aku akan panggil satpam. Tidak, tidak. Aku salah, kumohon. Maafkan aku. Lalu kita mulai lagi seperti dulu. Hidup bersama lagi ya. Aku mohon padamu. Kau tak suka Zuyan? Baik. Aku tak akan temui dia lagi. Kau tak suka Man-Man ya? Kalau begitu kita punya anak. Anak kita sendiri. Luweizou, pernahkah ada yang bilang padamu, kasih sayang yang datang terlambat, lebih hina dari rumput liar? Berdiri. Roxy. Kenapa tak ikut aku pulang? Kalau begitu maaf. Terpaksa ku kunci kau di sini. Kau baik-baik saja? Di kantorku, berani-beraninya ganggu istriku. Kau benar-benar tak menghargai Shenxi. Shen Ziyu. Yang Roxy cintai adalah aku. Dia tak mungkin bersamamu. Dia cinta aku. Shen Ziyu. Jangan terlalu bangga. Kau hanya mengganti yang Roxy cari untuk buat aku marah. Kau takkan dapatkan dia selamanya. Roxy. Ternyata, aku hanya pengganti. Siapa bilang kau suamiku yang kudatangkan? Dengan upacara megah, Akhirnya kau mengaku aku suamimu. Aku berinisiatif mengadakan pameran desain untukmu. pameran desain, Ya, karena kau suka mendesain dan punya bakat, kau harus lanjutkan. Roxy, masakanmu enak sekali. Kedepannya, jangan bekerja lagi. Tenang urus rumah untukku. Urusan cari uang, serahkan padaku. baik, semua ikut kata-katamu. Bukannya terlalu boros?
Desain adalah impianmu. Lagi pula, kau sangat berbakat. Bisa mulai lagi kapan saja. Apapun yang ingin kau lakukan, aku dukung. Aku, juga Paman dan Bibi, semua dukungmu. Lima tahun hubunganku dengan Roxy. Mana mungkin dia tinggalkan aku begitu saja? Gila. Halo, Tuan Lu. Perusahaan ada masalah. Apa yang terjadi? Tuan Lu, banyak mitra kerja yang sudah sepakat belakangan ini tarik investasi. Saat kutanya alasannya, mereka tidak menjelaskan. Ini, dan ini juga tanda tangan sudah ada. Awalnya baik-baik saja, kenapa sekarang tidak bisa? Aku juga tidak tahu. Banyak yang sudah tanda tangan pun batal. Uang muka pun tidak diambil. Mereka bilang Bilang apa lagi? tidak ada orang yang berani kerja sama dengan grup Lucy. Lu Weizo, skandal yang kau buat merusak reputasi grup Lucy. Harga saham grup Lucy hampir kau hancurkan. Isu-isu itu, cuma perlu beberapa pasukan bayaran untuk meredakannya. Tapi utang karena marahi Shen dan Anda. Bagaimana? Grup Shenxi cuma perlu gerakkan jari. Sudah cukup menghancurkan grup Lucy. Kalau kau tidak bisa dapatkan maaf dari grup Shenxi, kami di Dewan Direksi akan secara sepihak mencabut kualifikasi jabatanmu. Kau urus sendiri. Tenang saja. Kita pergi. Pergi. Tuan Lu, kau Keluar. Mengapa? Weizo, Keluar. Weizo, aku datang bantu kamu. Weizo, aku bantu kamu. Aku punya kontrak besar. Cukup selamatkan grup Lucy dari krisis ini. Yang kumarahi sekarang grup Shenxi. Ini, tak ada perusahaan di negeri ini yang bisa lawan mereka. Tentu bukan kontrak dalam negeri. Dalam negeri tidak ada, tapi luar negeri ada. Itu loh. Beberapa tahun terakhir, perusahaan properti teratas. Asal kita dapat investasi dari grup Shenghao, grup Shenxi pun tak bisa apa-apa. Kontrak ini, dari mana? Weizo, sepupuku adalah penanggung jawab grup Shenghao di dalam negeri. Kamu lihat dulu kontraknya. Sayang. Kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Grup Shenghao punya dana puluhan miliar. Asalkan kita tunjukkan kesungguhan, keuntungan bisa lebih dari 10 kali lipat. Asalkan kita tunjukkan kesungguhan, keuntungan bisa lebih dari 10 kali lipat. Tapi, seluruh keluarga lu, semua aset dikumpulkan, sepertinya masih kurang. Weizo, kesempatan ini langka. Sepupuku bilang, di dalam negeri masih banyak perusahaan lebih baik dari Lucy juga jadi kandidat. Ini yang aku susah payah minta untukmu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Keluarkan. Baiklah, kita keluarkan uang. Sisa beberapa ratus juta, aku akan tutupi meski harus pinjam rentenir. Bukankah Roxy hanya mengincar uang Shenzhiu? Setelah proyek berhasil, aku bisa injak grup Shenxi. Roxy pasti segera kembali padaku. Weizo, ayo kita tanda tangani kontraknya. Selesaikan cepat. Ayo. Belakangan ini, grup Shenghao banyak bergerak, katanya berinvestasi di Lucy. Grup Shenghao produksi besar, mitra utama di dalam negeri, bukankah seharusnya Shenxi? Mereka juga hubungi aku, tetapi aku mundur di tengah jalan. Kenapa? Tentu karena Lucy lebih baik dari Shenxi, lebih cocok dan unggul. Kami yang mengeliminasi keluarga Shen. Kenapa makan masakan Tionghoa? Ziyu, kamu suka makanan Prancis? Tak apa, aku antar kamu.
Tuan Lu, ingat ya. Kamu dan Roxy sudah tak ada hubungan lagi. Kalau kamu begini, bisa kena pidana pelecehan seksual. Luwezo, kamu salah ingat. Yang suka makanan Prancis itu Juyan. Aku selalu suka masakan Tiongkok. Bisakah kamu jangan terus-terusan nempel kayak permen karet? Roxy, zaman sudah berubah. Keluarga lu kami dapat investasi dari grup Shenghao. Kekayaan kami sekarang tak kalah dari Shenzhou. Lalu cepatlah kembali. Kali ini aku bisa kasih hidup yang lebih baik. Grup Shen kami takkan biarkan grup Lu mendominasi. Aku bicara fakta. Setelah keluarga lu dapat proyek ini, lambat laun akan gantikan keluarga Shen. Jadi yang terbesar di negeri ini. Luwezo, perusahaan sekokoh grup Shen saja belum tanda tangan. Kamu tak takut proyek ini ada masalah? Tetap Roxy-ku yang baik. Sampai saat ini, masih perhatian padaku. Tenang saja, setelah proyek ini selesai, aku akan kembali cari kamu. Kamu cerai dengannya, aku bisa kasih hidup lebih baik. Kapan kamu bisa setara denganku, baru bicara denganku. Baik-baik, sangat baik. Pelayan, tolong bayarkan tagihan meja ini. Tuan, meja ini tidak perlu Anda bayar. Apa maksudnya? Kamu pikir aku tidak mampu bayar makanan di meja ini? Bukan begitu. Karena restoran ini sebenarnya adalah milik grup Shenxi. Tuan Shen dan istrinya makan di sini tidak perlu membayar. Luwezo, selain menyusahkan orang lain, apalagi keahlianmu? Baiklah. Tuan Shin, kalian tidak perlu bayar, tapi pasti ada yang harus bayarkan. Hari ini, di restoran ini, semua biaya makan semua orang, semua akan kubayar. Tuan Lu hebat. Tuan, total konsumsi restoran kami hari ini paling tidak mencapai 7 digit. Anda yakin? Kamu meremehkan siapa? Hanya jutaan. Apakah itu uang bagiku? Gesek. Saldo Anda tidak cukup. Gesek lagi. Saldo Anda masih tidak cukup. Keluarga lu kami sudah menandatangani proyek dengan grup Shenghao. Proyek sebesar itu, mana mungkin aku tidak bisa bayar jutaan. Grup Shenghao terbongkar. Penanggung jawab, Wang Momo, telah membawa uang kabur ke luar negeri. Perusahaan korban bangkrut semalaman. Luwezo, Juyan sekarang pasti sudah memblokirmu. Berita baru saja berkembang. Kalau kamu kembali mencarinya sekarang, mungkin masih bisa menemukannya. Benar. Roxy, aku ada urusan dulu. Nanti aku kembali mencarimu. Aku kembali mencarimu. Untung cepat lari. Pengen tinju lagi dia. Kenapa? Jangan-jangan kamu khawatir sama dia? Enggak kok. Cuma ingat pernah deket sama orang kayak dia, rasanya malu banget. Sudahlah, dia nggak layak bikin kamu kesal. Untung kali ini reaksi kamu cepet. Jadi grup Shenxi nggak kena imbas. Aku nggak sebodoh Luwezo. Sekarang grup Lucy sudah bangkrut. Demi bayar utang, pasti utangnya menumpuk. Kamu tunggu saja lihat kelanjutannya. Cuyan, berani-beraninya kau tipu aku. Sekarang grup lu hilang, ya aku sendiri utang banyak.
Weizo, aku juga nggak tahu. Ada yang kasih tahu aku. Aku cuma mau bantu. Kalau aku susah, kau juga jangan harap enak. Tenang saja. Aku nggak mungkin cerai sama kamu. Utang ribuan juta dari rentenir itu adalah utang bersama kita setelah nikah. Harus bayar, ya bayar bareng. Weizo, kau masih punya hati nurani? Aku sudah 5 tahun bersamamu. Bahkan memberimu seorang putra. Berani-beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Aku memperlakukanmu bagaimana? 5 tahun ini, setiap kali demi dirimu, Roxy harus menanggung banyak penderitaan. Kau tahu itu? Semua penderitaan Anroxy itu semua karena kau, Luwezo, yang menyebabkan semuanya. 5 tahun ini. Kalau saja kau sekali saja berdiri di sisinya, mana mungkin dia meninggalkanmu? Siapa yang izinkan kau sebut namanya? Weizo, aku tahu salah. Tapi bisakah kau lepaskan aku? Anak kita, dia tak bisa hidup tanpa ibunya. Bagus. Kau perempuan ini berani-beraninya selingkuh. Weizo, dengarkan aku. Aku tahu salah. Aku hanya buat kesalahan kecil. Aku sangat mencintaimu. Bisakah kau maafkan aku? Weizo, maafkan aku ya. Roxy, jelaskan padaku. Luwezo, kau yang salah. Masih mau minta harga diri dariku? Aku meremehkan ketebalanmu kamu. Aku tahu ini salah. Hanya saja, aku hanya melakukan kesalahan yang semua pria lakukan. Biasanya kau cukup pengertian. Kenapa justru sekarang jadi begitu picik menyerangku? Kesalahan yang semua orang lakukan ya. Tak heran. Tak heran Roxy tak mau maafkan aku. Bukan karena aku cintainya. Semua karena kamu. Kalau bukan kamu, mana mungkin dia meninggalkanku. Semua karena kamu. Kalau bukan kamu, mana mungkin dia meninggalkanku. Halo Tuan Luar, aku sudah selidiki penyebab pembatalan kerjasama. Sebelum bekerja sama dengan kita, mereka semua adalah pemasok grup Shenxi dan grup Anxi. Karena Tuan berselisih dengan Nona An, grup An dan grup Shen langsung menghentikan kerjasama. Halo, aku tak butuh mereka. Aku tak butuh Shenxi dan Anxi, aku bisa mulai dari nol. Asal aku minta maaf ke Roxy. Kalau begitu, apa aku bisa dapat maaf dari Anxi? Aku bisa bangkit kembali. Aku akan bawa kamu minta maaf ke Roxy. Roxy, dengarkan aku. Roxy, tolong Roxy. Luwezo, kamu sedang apa lagi? Ini yang dilakukan Roxy tentu untuk menebus dosa padamu. Saat itu, kalau bukan karena wanita ini mengejar aku, mana mungkin kamu meninggalkan aku. Roxy, sekarang kamu sudah tidak marah kan? Aku sudah ikat dia. Begini, kamu ikut aku pulang bersama aku ya. Aku tidak marah. Luwezo, aku hanya sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin tidak mencintaiku lagi. 5 tahun ini kamu mencuci baju, masak untukku, selalu memperhatikanku. Bagaimana mungkin kamu bilang tidak cinta, lalu benar-benar tidak cinta? Luwezo, kamu harus tahu, tidak ada yang berubah tiba-tiba. Kamu membawa senjata tajam, menyandera orang, tidak takut masuk penjara? Aku tidak. Aku melakukan ini karena sedang membantu Roxy balas dendam. Aku sedang meminta maaf pada Roxy. Roxy, kamu sangat mencintaiku. Pasti tidak akan biarkan aku masuk penjara, kan? Halo, saya mau lapor polisi. Di sini ada orang bawa senjata tajam dan menyandera orang. Roxy, aku melakukan semua ini untukmu. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Luwezo, aku tak sanggup menerima tuduhan berat ini. Kau lebih memilih menculik dan melukai daripada mengakui bahwa kaulah biang keladi semua ini. Kalau dulu bukan karena kamu mau ini, mau itu, berpikir bisa menutupi semuanya, menikmati cinta dua wanita sekaligus. Mana mungkin berujung seperti hari ini. Bukan begitu. Luwezo, semua yang kau alami sekarang tak sampai 1/10 penderitaanku dulu untukmu. Tak sampai 1/10. Tidak. Bukan Roxy. Anak itu bukan anak kandungku. Dulu Juyan itu yang mengejar aku. Aku cuma ingin menolaknya. Kau cuma ingin. Kau tak pernah menolak. Malah membiarkan wanita simpananmu mengganggu Roxy. Diam kau. Semua kesalahan dilimpahkan ke wanita. Berani berbuat, tak berani tanggung jawab. Tidak. Diam kau, Roxy. Aku juga pria. Pria paling paham pria.
Bahkan suatu hari nanti dia juga bisa berubah hati. Tapi aku sudah sadar salah. Aku tak akan mengulanginya lagi. Roxy, dia memfitnahku. Tenang, aku tak percaya dia. Dan sekarang cinta bukan lagi segala-galanya bagiku. Bahkan jika kau berubah hati, aku punya keberanian untuk pergi kapan saja. Aku takkan berubah hati. Kau bisa cek aku kapan saja. Baik, aku tahu. Tidak. Diam, Roxy. Aku tahu kau masih mencintaiku. Laporan polisi palsu itu cuma untuk menakutiku agar menyerah. Benar kan? Roxy, bantu aku buktikan. Aku bukan pembunuhnya. Dia yang mau kabur sendiri. Kau menyerang dengan pisau. Hukumannya lebih berat. Bukan begitu. Roxy, Kukira dia cuma jahat. Tak kusangka dia sebodoh ini. Benar-benar berbakat. Justru sebaliknya, Luwezo tidak bodoh. Semua yang dilakukannya hanya untuk mendapatkan pengampunan dari keluarga Shen dan An. Aku tak akan memaafkannya. Aku tak mau kata-kata manis. Aku mau aksi nyata. Siap. Sudah. Aku serius. Sekarang, cinta bukan lagi segalanya bagiku. Cintai aku dan temui aku di puncak. Juyan, ku mohon maafkan aku. Tolong bantu aku ya. Pahamilah aku. Bantu aku bebas dengan jaminan. Maaf. Mengapa harus? Aku memang ingin kau masuk penjara. Kau marah karena aku sakiti Roxy. Tapi dulu padaku, kau juga penuh janji manis. Demi kau, aku rela jadi selingkuhan tersembunyi. Tapi kau hanya anggap aku alat pemuas nafsu. Bukan. Aku tidak. Dengar dulu. Kau sesal lepaskan Roxy. Aku pantas kau hinakan. Juyan, aku masuk penjara. Ada catatan kriminal Man-Man. Man-Man bisa sembuh? Lalu, lagi pula Man-Man bukan anak kandungmu. Setidaknya aku belum cerai denganmu. Kalau gitu cerai. Semua danamu ada di tanganku. Aku dan Man-Man. Takkan kekurangan Wezo. Ayo tanda tangani kontraknya. Langsung putuskan ya. Ya, kau tahu ini jebakan. Masih bekerja sama dengan pria lain untuk menipuku. Memangnya kenapa kalau aku bohongi kau? Semua ini pantas kau dapat, Luwezo. Semua ini karena kau. Lepaskan aku. Polisi, tangkap dia. Bukan karena aku. Ribut apa lagi? Polisi, aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Kau masih dalam tahap penahanan, tapi buktinya sudah jelas. Tunggu saja dihukum. Kalau tak bersalah, hukuman apa? Semua sumber masalah ini adalah karena dia. Kumohon, lepaskan aku. Jangan banyak bicara. Grup Shensi telah menyewa pengacara terbaik untuk membela Nona Ju, dan kau lebih baik pikirkan cara untuk memperbaiki diri di dalam. Sebenarnya kau tak perlu membela Juyan. Buang-buang uang. Aku hanya ingin agar Luwezo dihukum lebih berat. Tak boleh biarkan sampah seperti ini bebas lagi. Membahayakan masyarakat. Zuyan juga tak akan luput. Dia terlibat penipuan ekonomi. Jumlahnya sangat besar. Kurasa dia dan Luwezo akan jadi pasangan di penjara. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ada apa? Apa karena pameran desain hampir mulai jadi agak gugup? Pameran desain sudah kusiapkan lama. Hanya saja, Roxy, aku salah. Kumohon maafkan aku. Dia memang tak mau pergi. Sampai malu pun tak dihiraukan. Han Roxy, aku cinta kamu. Aku mohon, temui aku untuk terakhir kalinya. Aku tahu kau masih mencintaiku. bagaimana Luwezo bisa keluar? Tuan Shen Luwezo membunuh Juyan. Luwezo ini tindakannya kejam sekali. Untung kau pergi. Kalau tidak, entah apa yang akan dilakukannya. Baiklah, kau laporkan ke polisi dulu. Aku akan keluar melihat.
Dia baru saja membunuh. Terlalu berbahaya. Aku yang turun menanganinya. Kau tunggu di sini. Ziu Luwezo sekarang sudah kalut. Yang ingin ditemuinya adalah aku. Hanya aku yang bisa menenangkannya. Jangan biarkan dia melukai orang tak bersalah lagi. Roxy, aku benar-benar salah. Aku mohon temui aku sekali saja, Roxy. Kalau kau tidak menemuiku, aku akan terus berlutut seperti ini. Polisi sudah mau sampai. Sudah melapor lebih dulu. Segera sampai. Tidak baik. Tidak baik, tidak baik. Orangnya kabur. Orangnya kabur. Orangnya kabur. Ada apa? Awalnya bagaimanapun aku tarik dia tidak mau bangun. Saat aku bilang hari ini Nyonya, hari pameran desain, suruh dia jangan mengganggu, dia langsung bangun dan pergi sendiri. Luwezo ini, dia melukaimu lalu membunuh orang. Sekarang membuat masalah di perusahaan. Kini berpura-pura penuh kasih. Hanya tiba-tiba takut saat menghadapi masalah. Orang seperti dia, satu kata pun tak boleh dipercaya. Sudahlah, lebih baik dia kabur. Kalau dia merusak pameran desainmu, aku tak akan biarkan dia. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma semuanya terasa seperti mimpi. Sebentar lagi, lantai bawah akan penuh tamu yang ingin datang ke pameran desainmu. Desainer An, kamu harus semangat. Jangan sia-siakan investasiku. Kamu benar. Aku tak boleh mengecewakanmu. Baiklah, ayo kita pergi. Mungkin Luwezo sedang di suatu sudut mengawasi kita, menunggu ekspresi harumu. Kalau begitu mungkin dia akan kecewa. Ah, sudahlah. Lagi pula dia bukan orang yang penting. Aku yang penting. Berebut terus. Kekanak-kanakan. Nona An, Anda telah membawa banyak investasi dan talenta dari perusahaan lain untuk grup Anshi. Sekarang grup Anshi telah menjadi perusahaan terkemuka, urutan kedua terbesar di dalam negeri. Anda dan suami Anda, Tuan Shen, sungguh sama-sama hebat. Aku bertaruh dengannya, pasti akan melampauinya. Nona An, Anda begitu luar biasa. Bagaimana bisa menghilang selama 5 tahun? Sekarang mulai, apa terlambat? Mulai hari ini, tidak akan ada lagi orang yang bisa mengubur cahayaku. Baik, wawancara hari ini selesai. Terima kasih Nona An, Tuan Shen. Ini baru dirimu yang sebenarnya. Shenjiu, terima kasih. Tanpamu, aku tak akan bisa bangkit secepat ini. Roxy, terima kasih. Tanpamu, aku juga tak akan tahu rasa hidup bersama cinta. Ayo, kita lihat gaun pengantin. Lihat gaun pengantin. Ya, untukmu, adakan pernikahan terbesar. Karena mulai sekarang, takkan ada lagi yang hapus statusku. Dasar meniru omonganku.